Assalamualaikum halo semua, saya Siti Umiana peserta magang Bimba. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ke-22. Pertanyaan mengenai modul M2A. Apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Syarat yang harus diberikan ada dua. Yang pertama, anak harus sudah terampil modul M1B atau anak harus sudah kenal simbol angka dari 0 sampai 10. Yang kedua, anak harus sudah terampil modul T1A. Konsep menulis yaitu menulis dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A ini? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2A. Tujuan khususnya anak terampil menulis simbol angka 1 sampai 5. Bagaimana cara motivator memberikan modul M2A ini? Yang pertama, awali dengan berdialog untuk menarik perhatian sang anak. Yang kedua, motivator mengajak sang anak menulis simbol angka 1 sampai 5, dimulai dari memegang tangan anak dan dibimbing. Menulis dengan bantuan titik-titik dan menulis tanpa bantuan titik-titik. Dalam satu lembar modul ini tidak harus diselesaikan sekaligus karena yang utama itu adalah prosesnya. Dan berikan reward dan lakukan evaluasi. Adapun pertanyaan bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A ini. Yang pertama, evaluasi tujuan utama, perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang dan antusias. Kedua, evaluasi tujuan khusus, yaitu perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak terampil menulis simbol angka 1 sampai 5. Dan apa tahap selanjutnya setelah modul M2 ini? Modul matematika 2B dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Poin B itu ada pertanyaan mengenai modul M2B. Nah, apa sih syarat sebelum memberikan modul M2B ini? Syarat yang anak terpenuhi adalah anak harus terampil modul M2A. Dan apa sih tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Tujuan utamanya adalah modul M2 ini anak menyukai kegiatan bermain modul M2B. Tujuan khususnya modul M2 anak terampil menulis simbol angka 6 sampai 10. Nah, dan bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Yang pertama, awali dengan berdialog untuk menarik perhatian sang anak. Yang kedua, motivator mengajak sang anak untuk menulis simbol angka 6 sampai 10. Menulis dengan memegang tangan anak dan dibimbing. Menulis dengan bantuan titik-titik dan menulis tanpa bantuan titik-titik. Yang ketiga, dalam satu lembar modul ini tidak harus diselesaikan sekaligus karena yang diutamakan adalah sebuah prosesnya. Yang berikan reward dan lakukan evaluasi. Dan pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Yang pertama, evaluasi tujuan utama, yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang dan antusias. Yang kedua itu evaluasi tujuan khusus. Perhatikan saat anak menulis, pastikan anak terampil menulis simbol angka 6-10 dengan benar. Dan kelima, pertanyaan apa tahap selanjutnya setelah modul M2B ini? Nah, tahap selanjutnya yaitu modul matematika 3A dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Poin C itu ada pertanyaan mengenai modul M3A. Adapun syarat sebelum memberikan modul M3 ini yaitu syarat yang terpenuhi adalah anak harus sudah terampil modul M1B mengenal simbol angka 0 sampai 10. Nah, tujuan utama dan tujuan khusus modul M3 ini adalah tujuan utama yang pertama, anak menyukai kegiatan bermain. Modul matematika 3A khususnya. Tujuan khususnya anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Cara motivator memberikan modul M3 ini adalah pertama, anak harus sudah mengenal simbol angka 0 sampai 10. Yang kedua, mengajak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi.
Yang ketiga, minta anak untuk menghitung jumlah dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Yang keempat, ajak anak untuk menarik garis. Yang kelima, berikan reward dan lakukan evaluasi. Dan yang terakhir, dalam satu lembar modul ini tidak harus diselesaikan sekaligus, karena yang diutamakan adalah sebuah prosesnya. Pertanyaan keempat itu, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Cara mengevaluasi tujuan utama, yang pertama, perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang dan antusias. Evaluasi tujuan khususnya adalah pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar mengerjakan modul ini. Nah, pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Tahap selanjutnya yaitu modul M3B dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Adapun poin D, pertanyaan yang mengenai modul M3B. Syarat sebelum memberikan modul M3B ini yaitu harus dipenuhi, yaitu sudah terampil di modul M3A atau mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utamanya, anak menyukai kegiatan bermain modul M3B. Dan ada pun tujuan khususnya, yaitu anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Nah, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B ini? Caranya, yang pertama, anak harus sudah mengenal simbol angka 0 sampai 10. Yang kedua, mengajak berhitung dengan menyimpan angka yang besar. Ketiga, minta anak untuk menghitung jumlah dan mencari mana simbol angka yang sesuai. 4, ajak untuk menarik garis. Kelima, berikan reward dan lakukan evaluasi. Dan yang terakhir, dalam satu lembar modul ini tidak harus diselesaikan sekaligus, karena yang diutamakan adalah sebuah prosesnya. Dan pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3BI? Evaluasi tujuan utama yang pertama, yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang dan antusias. Evaluasi tujuan khusus, yaitu pastikan anak terampil berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul. Dan yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B ini? Nah, tahap selanjutnya bisa melihat bagan kurikulum, tulis bimba, AIWO, dan pastikan semua syarat terpenuhi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.